Jadi harga saham pada pasar sekunder ini bergerak fluktuatif ya, berdasarkan banyaknya penawaran atau supply dari permintaan atau demand ya. Selanjutnya ada pasar sekunder ini yang kedua adalah pasar negosiasi ya. Jadi pasar negosiasi ini adalah satuan yang digunakan bukan satuan lot ya, melainkan satuan lembar dan transaksi. Ada set T tambahnya, tawar menawar pun tidak dilakukan di bursa efek. Ini melainkan antara nasabah yang ingin menjual sahamnya tetapi tetap dalam pengawasan bursa dan dilakukan melalui anggota bursa. Ya. Selanjutnya ada pasar tunai. Jadi pasar tunai ini jika pasar reguler dan negosiasi transaksi itu ada setelah T tambah 3 dan T ya, tambah, maka sistem pembayaran di pasar tunai adalah T tambah 0. Jadi jika seorang membutuhkan dana pada hari yang sama, bisa menjual sahamnya melalui pasar tunai dengan catatan biasanya harga saham yang dijual akan berada di bawah harga saham yang beredar. Ya, ada perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Ini kita lihat di pasar perdana harga sahamnya tetap, sedangkan pasar sekunder harga saham berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan supply dan demand yang telah dijelaskan. Selanjutnya tidak dikenakan komisi, di sini dibebankan komisi ya. Pasar perdana hanya untuk pembelian saham, pasar sekunder berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham. Pasar perdana pemesanan dilakukan melalui agen penjual, sedangkan pasar sekunder pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau broker. Sedangkan pasar perdana jangka waktunya terbatas, dan pasar sekunder jangka waktunya tidak terbatas. Ya, perbedaannya. Kita masuk pelaku pasar. Di pelaku pasar atau market participants, ya, ini adalah pembeli dan penjual di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas yang memiliki seluruh karakteristik. Ya. Jadi karakteristik pelaku pasar yang pertama adalah ini pembeli dan penjual independen satu sama lainnya. Jadi maksudnya di sini adalah bukan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam ada PSAK ya, 7 pihak-pihak yang berelasi. Walaupun harga dalam transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai input dalam pengukuran nilai wajar jika entitas memiliki bukti bahwa transaksi dilakukan menggunakan persyaratan pasar. Ya, karakteristik kedua adalah pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai aset atau liabilitas dan transaksi menggunakan seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi yang dapat diperoleh melalui upaya uji tuntas yang lazim dan umum. Ya. Yang C, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atas aset atau liabilitas. Ya. Ya. Yang D, pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi atas aset atau liabilitas. Jadi maksudnya adalah mereka termotivasi namun tidak terpaksa atau dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kita masuk pelaku pasar modal yang terlibat dalam transaksi. Ada Menteri Keuangan. Ya. Jadi struktur pelaku pasar ini terdiri pada Menteri Keuangan yang dalam hal ini berperan sebagai membuat dan memberi regulasi kepada aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang lebih dikenal dengan Bapepam LK dan saat ini telah diganti perannya oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi pelaku pasar modal ini merupakan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Jadi lembaga memiliki tugas untuk membina, mengatur, mengawasi segala aktivitas yang terjadi di pasar modal. Ya. Jadi Bapepam sendiri juga memiliki wewenang untuk membuat, untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai kebijakan terkait aktivitas transaksi keuangan yang terjadi.
Yang ketiga adalah bursa efek. Ya, bursa efek yang ada di Indonesia dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia. Di sebelumnya ada dua bursa efek, itu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sekarang semua kegiatan transaksi jual beli modal terpusat semuanya di Jakarta. Ya, jadi bursa efek merupakan tempat untuk melakukan aktivitas jual beli sebagai macam instrumen pasar modal. Baik, ada peranan bursa efek. Yang pertama adalah fasilitator perdagangan dengan tugas menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan jual beli saham dengan lancar. Yang kedua adalah membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku. Ya, ada perusahaan dan ada investor ya yang beli saham. Yang ketiga adalah mencatat semua aktivitas yang terjadi di dalam perdagangan efek. Ya, selanjutnya adalah perdagangan bertanggung jawabnya atas likuiditas semua instrumen yang diperdagangkan. Yang selanjutnya adalah memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai kegiatan transaksi yang terjadi. Ya, ada B, kontrol perdagangan efek yang terjadi dengan wewenang. Yang pertama adalah memantau setiap kegiatan yang terjadi di dalam bursa. Selanjutnya adalah mencegah terjadinya kejahatan di pasar modal saham. Ya. Yang ketiga adalah membekukan atau suspending terhadap peserta bursa yang melanggar peraturan. Yang keempat adalah melakukan dislinting sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Yang empat adalah lembaga clearing, ya, dan penjamin. Jadi lembaga clearing atau penjamin pasar modal di Indonesia disebut dengan KPIAI, ya, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Ya. Nah, ini sebenarnya bertugas menjalankan kegiatan clearing dalam pasar modal, yaitu menentukan hak dan kewajiban transaksi bursa dari setiap anggota clearing. Hal ini wajib disesuaikan dengan pada tanggal penyelesaian transaksi. Ada tugasnya yang kedua adalah menyelesaikan transaksi bursa dengan menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban para pelaku pasar modal secara hukum. Selanjutnya, menjamin pembeli modal menerima saham yang dibelinya dan pihak penjual juga menerima uang dari hasil penjualan surat berharganya. Selanjutnya adalah lembaga penyimpan dan penyelesaian, ya. Peran pelaku pasar modal kelima ini di Indonesia pada masa Custodian Central Efek Indonesia atau disingkat dengan KCEI, ya, KCEI. Nah, ini perannya sebagai penyimpan efek dalam bentuk elektronik, ya. Selanjutnya adalah menyelesaikan transaksi efek. Selanjutnya melakukan dan bertanggung jawab atas administrasi rekening efek. Itu ya pelaku pasar modal lainnya. Yang keempat adalah mendistribusikan hasil corporate action. Yang kelima adalah terus melakukan inovasi dan meningkatkan layanan, keamanan dan efisiensi aktivitas yang terjadi di pasar modal. Nah, yang keenam adalah perusahaan efek, ya. Jadi perusahaan efek ini sebagai pelaku pasar modal ada beberapa pihak. Yang pertama adalah penjamin emisi efek atau dengan underwriter, ya, yang bertugas melakukan kontrak dengan calon emiten saat hendak IPO. Ya. Yang ketiga adalah perantara pedagang efek atau broker dan dealer, ya, yang bertugas melakukan jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain atau investor. Ya. Yang ketiga adalah manajer investasi, yaitu pihak yang diserahi pengelolaan dana investor sekelompok orang atau investor. Selanjutnya investor, ya. Jadi investor merupakan pelaku pasar modal yang paling utama karena mereka lah yang akan melakukan kegiatan aktif di bursa efek, mulai dari membeli dan menjual surat-surat berharga satu sama lainnya. Selanjutnya adalah emiten, ya. Emiten juga merupakan pelaku pasar utama di samping
para investor. Selanjutnya adalah lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang adalah